Alhamdulillah baik Pak. Baik. Kalau Pak Arfa? Alhamdulillah sehat selalu juga di sini. Oke, baik. Pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya. Iya Pak. Dalam rencananya Bu Suwarni akan bertindak sebagai coach dan Ibu Tika sebagai coaching ya. Iya Pak. Ya, baik. Dalam melaksanakan coaching itu tentu ada rambu-rambu yang harus kita pedomani. Dalam hal ini ada rubriknya ya. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah coachnya bisa mengutarakan pertanyaan yang berbobot? Apakah coachingnya juga mampu memberikan jawaban yang tepat? Nah, dan yang paling penting adalah apakah coaching itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yang diantaranya kemitraan, proses, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu? Iya Pak. Ya, baik, barangkali kita langsung mulai saja Bu. Nah, yang saya ingin tahu pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin kompetensi yang saya akan kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama mungkin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Ya, baik. Kemudian kompetensi mana yang barangkali Bu Suwarni lebih dalami secara spesifik ingin Ibu observasi? Sebentar mungkin yang akan saya observasi di sini adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian indikator ketercapaian dengan tujuan pengembangan seperti apa yang Ibu mau, Ibu inginkan begitu? Di sini saya menginginkan coaching ini dapat menemukan permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Mungkin begitu Pak, sebentar yang akan saya lakukan. Oke, baik, silakan Ibu melanjutkan proses. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tika, selamat siang juga. Apa kabar? Oh baik Bu, bagaimana Ibu? Ya alhamdulillah baik. Ada apa ya? Jadi begini Bu, saya mau bicara dengan Ibu hari ini. Apakah Ibu ada waktu untuk saya hari ini? Ibu Tika mau bicara apa ya? Saya misalnya ada waktu untuk Ibu Tika. Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan di dalam kelas mengenai proses belajar mengajar saya Bu. Masalah apa ya? Coba Ibu Tika jelaskan masalah apa itu yang dihadapi di kelasnya. Jadi begini Bu, saya kewalahan ketika di dalam kelas karena ada salah satu siswa saya yang selalu menarik perhatian siswa lain sehingga siswa-siswa yang lain itu menjadi tidak fokus di dalam kelas dan proses belajar mengajarnya Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Baiklah, Ibu Tika, saya akan mencoba membantu Ibu Tika dalam permasalahan ini. Ibu Tika, sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan dari percakapan yang akan kita laksanakan pada hari ini? Jadi Ibu, tujuan saya menemui Ibu, saya ingin saya harap Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu. Terus Ibu Tika, harapan atau keinginan dari percakapan kita ini apa ya? Jadi dari percakapan kita ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini, di mana saya menginginkan anak-anak atau murid-murid saya ini menjadi fokus dalam proses belajar mengajarnya di dalam kelas Bu. Jadi mereka itu bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik Bu. Baik Bu Tika. Terus anak-anak yang tadi ini dia mengganggu temannya,
apa yang biasa dia lakukan sehingga fokusnya anak-anak ini menjadi kesana ke temannya yang selalu mengganggu temannya. Apa yang teman-temannya lakukan atau apa yang bisa diceritakan ketika jadi begini Bu, jadi ketika saya memberikan materi pelajaran ya di dalam kelas, jadi anak ini selalu mengganggu teman sebangkunya atau bahkan dia biasanya meminta izin keluar, meminta izin mau buang air kecil lah, buang air besar lah, ada yang berkecil di dalam kelas lah, seperti itu biasanya ini anakku. Jadi fokus perhatian teman-temannya itu ke dia, jadi bukan ke pembelajaran yang saya sedang berikan. jadi itu yang dia lakukan ya. Terus situasi yang ideal yang Ibu Tika inginkan bagaimana? Jadi situasi ideal yang saya inginkan itu semua anak itu menjadi fokus ketika mengikuti proses belajar mengajar yang saya berikan Bu. Jadi tidak ada lagi anak yang berperan di dalam kelas, kemudian tidak ada siswa itu salah satu siswa yang tadi itu mengganggu teman sebangkunya, bahkan dia sebentar-sebentar dengan alasan keluar untuk meminta izin kencing lah, minta minum lah, apa seperti itu. Oh, jadi Ibu Tika ingin murid-murid ini fokus ya pada pembelajaran. Terus supaya murid Ibu bisa fokus dalam menyimak pada saat mengajar, apa yang Ibu biasa lakukan? Jadi saya tadinya biasanya saya melakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Biasanya saya melakukan hanya ceramah. Tetapi karena mendapatkan situasi yang seperti ini, dalam proses pembelajaran yang saya akan lakukan nanti, saya akan mengubah gaya belajar mereka, bukan gaya belajar mereka. Jadi saya akan merubah cara mengajar saya, di mana saya akan menyesuaikan proses belajar mengajar yang saya lakukan itu disesuaikan dengan minat belajar mereka, kemudian gaya belajar mereka. Di sini saya akan menyiapkan semua kebutuhan mereka itu. Nah itu menurut saya sangat bagus. Kemudian dari pernyataan itu apa saja yang akan Ibu Tika siapkan untuk pembelajaran ke depan ini? Jadi di sini saya akan mempersiapkan media pembelajaran yang bervariasi Bu. Jadi saya akan mempersiapkan video pembelajaran yang menarik perhatian siswa Bu. Kemudian saya juga akan mempersiapkan misalnya bacaan-bacaan yang mereka sukai atau apa saja yang nanti akan menarik minat mereka untuk belajar. Jadi mereka bisa lebih fokus dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Terus apalagi tuh kita untuk anak yang selalu mengganggu temannya, apa yang akan Ibu lakukan untuk anak tersebut? Yang akan saya lakukan kepada anak yang mengganggu temannya itu, saya akan mendekati dia secara lebih mendalam lagi. Jadi saya mendekatinya, saya akan menanyakan apa penyebab dia melakukan hal seperti itu, kenapa dia melakukan hal seperti itu selama ini. Jadi saya akan mencoba mencari tahu lebih dalam lagi. Saya akan mendekati dia sehingga mungkin saya akan menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Fokus sekali saya dengan pendekatan secara profesional kepada anak tersebut ya, mungkin akan mengurangi apa ya, kayak semacam mengganggu temannya sehingga dia bisa fokus lagi ya pada pembelajaran. Terus jika sudah begitu, apa yang Ibu lakukan dan kapan Ibu Tika memulai pembelajaran yang bervariasi tersebut? Jadi yang pertama saya akan melakukan itu tadi yang saya cerita, saya akan membuat media pembelajaran, saya akan membuat video, kemudian saya akan mempersiapkan infokus ya. Kebetulan di sekolah saya itu ada infokus kan, maksudnya untuk kebutuhan kelas ada infokus yang sudah disediakan. Saya mungkin akan lebih memanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian saya akan membuat PPT kan, ditampilkan di dalam proyektor, kemudian anak-anak mungkin akan lebih fokus. Dan saya akan mempersiapkan juga sound system ya, jadi anak-anak itu lebih senang gitu kalau misalnya saya mempersiapkan media-media yang bervariasi itu. Kemudian kapan saya akan melakukannya? Saya akan melakukan secepat mungkin. Jika saya bisa melakukannya, mungkin besok saya akan mulai melakukan pembelajaran yang seperti tadi saya ceritakan. Kemudian saya akan menampilkan itu tadi media pembelajaran dia sebagai bentuk.
Ya, saya rasa sudah sangat bagus sekali Bu Tika, dan kemudian dari semua penjelasan Ibu tersebut, indikator apa yang dapat kita ambil di situ kalau kita berhasil melakukan menerapkan pembelajaran tersebut? Jadi indikator yang saya harapkan di sini yaitu anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar mengajarnya. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang berkeliling dalam kelas, dari yang teman bangkunya, proses belajar mengajar itu lebih efektif seperti itu. Bagus sekali Bu Tika, saya sangat mendukung apa yang Ibu Tika kan lakukan, dan dengan melakukan pendekatan kepada anak tersebut, anak yang selalu mengganggu temannya, mungkin anak itu akan merasa apalagi tersentuh, kemudian proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan berjalan dengan kita akan semangat dan nyaman dalam melakukan pembelajaran yang guru. Iya, ya, terima kasih Bu atas bantuannya Ibu, karena dengan saya bercerita kepada Ibu, saya bisa menemukan solusi dan apa yang harus saya lakukan dalam proses belajar mengajar saya di dalam kelas ini. Pertama Bu Tika, sudah cukup, ada lagi yang Ibu akan pertanyaan? Tidak ada Bu, tapi mungkin nanti jika saya memiliki kesulitan nanti saya akan menanyakan. Iya, baik, dengan senang hati. Kemudian mungkin sudah tidak ada lagi ya, mari kita pulang Bu Tika. Iya Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, halo Pak Harpa. Ya, ketemu lagi ya. Ini sebagai bentuk tindak lanjut dari coaching yang sudah Ibu Suharni sama Bu Tika lakukan. Ya. Bisa ini untuk nanya-nanya lagi? Ya, bisa Pak. Oke, baik. Yang saya ingin ketahui pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Apakah indikator yang Ibu inginkan sudah berhasil sudah berhasil hadir dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Dalam coaching tadi dengan Ibu Tika, saya rasa sudah melakukan alur cerita. Saya juga menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Tika tadi, dan yang terakhir tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali dan menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Tika. Dan tadi juga Ibu Tika sudah mampu menemukan solusi yang dihadapi oleh Ibu Tika. Oke, baik. Selama pengamatan saya juga tadi, menurut saya coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Tika, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Suharni munculkan juga bisa membantu Ibu Tika untuk menemukan solusi dari permasalahannya di kelasnya ya. Iya. Nah, kemudian yang saya garis bawahi juga sepertinya proses coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip coaching yang ada. Iya Pak. Barangkali ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ada lagi kompetensi yang mau dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching? Mungkin di sini kompetensi yang saya ingin kembangkan di sini adalah saya ingin lebih memahami lagi proses alur cerita secara baik, sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi kepada rekan-rekan sejawat. Begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Suharni. Ya, sama-sama Pak. Semoga percakapan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak.